Gitu enggak tadi? Enggak nampak tadi. Ayolah, tugas kita nih kayak mana? Apa aja yang kita buat? Tugas kita ini ada 5 langkah dan nggak semuanya aku paham. Coba kita lihat langkah yang pertama dulu. Langkah pertama tuh review, flowchart, sama requirement. Oh, ini tugas kita kemarin ya? Tugas 2 kemarin. Iya, tugas 2 sama tugas 3 itu harus kita review. Baru kita buat tabel. Nih, tabel elemen flowchart, terus kategori, terus Atributnya. Sama atribut. Kayak nelayan. Nelayan itu sebagai apa kategorinya? Aktor. Ya kan? Terus entitasnya itu nelayan. Kapal itu apa kategorinya? Objek. Ya. Kapal. Gitu pokoknya. Kayak GPS launcher tuh apa kategorinya? Alat ya kan? Alat untuk mendeteksi. Berarti ini berapa minimal kita disuruh? 10. Yang kita buat 10 kan? Iya, kita buat 10 kemarin. Nah, keduanya identifikasi minimal 5 entitas inti. Tuh, kalau kita kan nelayan kita ada, kapal kita ada, packing kita, kapan ada. Ikan juga, ikan hasil. Kau udah apa itu? Kita masuk itu. Ya. Terus dan koordinat. Yang ini agak bingung nih. Yang ketiga nih. Iya. Gimana? Kalau di tabelnya, dari tabel yang aku baca ini, nelayan memiliki 1:M kapal. 1:M. Kita baca di atas. M itu berarti lebih dari 1. Oh, berarti lebih dari 1. 2. Ya, 2 atau 3. Memiliki 2 kapal. Terus kapal melakukan 1 banding banyak gitu lah. Tracking. Jadi baca dulu sebentar. Lanjut nomor 4. Nomor 4 itu gambar ERD atau diagram. Diagram yang kita dibuat tugas 2 kemarin. Atau sama apa enggak? Beda. Beda itu kan kalau yang di tugas 2 itu kan kayak kita alur cara masuk kita ke software yang mau kita buat. Kalau ini kita buat ERD-nya. Kayak ya ini kayak nelayan. Kita buat ERD. Enggak, kita buat ERD nelayan ini. Oh, yang ini. Trade yang ada trade. Iya. Berarti buatnya di apa? Kalau kemarin kita Drawio kita buat kemarin. Gimana cara buatnya ya? Coba cari di YouTube dulu. Iya. Soalnya aku biasanya buat Drawio tuh nggak buat yang ada tuh nih ya, contohnya ya di Google ERD. Tuh, dia tuh ribet. Nih, dia tuh ada garis-garis kayak di ujung cabangnya tuh ada 3 cabang gitu. Jadi di Drawio tuh ngambilnya dari mana gitu loh. Makanya kita nyari di YouTube. Coba di YouTube. Tuh kan ada cabang-cabang tuh. Gini. Berarti cabang-cabang ini banyak ya berarti ya. Iya. Kan bingung kan? Iya. Apa maksudnya gitu loh? Dari mana ngambil cabang-cabangnya? Ini kemarin agak susah juga kan ya? Nunggu nyari-nyari ini. Iya. Coba kita langsung praktek. Iya. Coba dulu Drawio dulu ya. Sebelumnya tutor dulu. Here we see the main draw IO interface, which I thought people well designed and easy to use. This area in the middle is our drawing canvas. Well, this pane on the left contains all of the various shapes that we can use to create our diagrams. The pane on the right allows us to change the appearance or properties of the shapes that we add to our diagram. There's also a standard toolbar at the top of the interface that allows us to do things such as saving or exporting our diagrams, opening existing diagrams, etc. To create our next relationship diagram, the first thing that we need to do is collapse the general subshapes and expand entity relation subshapes. As you can see, Drawio provides
Gimana dia ngambil garis-garis and a full set of yang Chrome miring-miring ini? Coba berhentikan dulu, pause. Easiest way to get started. Yuk, bagian apa itu? Jangan ada nggak tulisannya? Bagian mana tuh? Entity. entity relation. Oh, entity relation. Oh, Oh, ini dia. Ya, nah. Lanjut nih. Alternative is simply to drag an entity shape onto the drawing canvas. For the purposes of this demonstration, among the important entities that can Oh, dia pakai yang ini ya. Tabel Ini ya? ya ini dulu. employees and employee skills. Sekarang setelah saya memiliki 4 entitas dasar di kanvas gambar, saya dapat menentukan atributnya. Entitas pertama akan menyimpan informasi tentang departemen. Oleh karena itu, saya akan anu kapal. pada nama entitas dan Nelayan dulu. Nelayan dulu. Nelayan dulu. Baru kapal. Iya. saya kemudian akan menggunakan teknik yang sama persis untuk mengganti nama Ini nelayan. 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 Terus PK-nya kan ID ID nelayan. nelayan. selanjutnya. Saya akan menambahkan ID underscore nelayan. Nah, terus satu nama lah ya kan? Iya. Nama nelayannya ya kan? Nah, Sama nih. ini nomor HP kan desa. Nomor Nomor apa sama desa dua-duanya? Dua-duanya. Ctrl plus B pada keyboard. kontrol B. Nah, tunggu. Karena saya Cara nambahnya gimana? lagi dalam entitas ini. Kontrol B. Saya akan menghapus atribut baris 3 default dengan Copy. Iya. Berarti desa di bawahnya. Iya, Selama bisa. entitas pertama kita sekarang sudah lengkap. Ada dia. Mari kita buat Salah ketik salah. kita belajar beberapa Manusia tidak ada yang Ada. Berarti entity nomor 2 lagi. ya. mulai dengan mengubah nama entitas dan Nomor 2 Nomor berarti kita kapal ya? kapal. Iya kapal kan? Iya, kapal. Iya kapal. ID kapal. Kode kapal apa ID kapal? Coba dulu. Ada nggak ini? Bawah nanti. Kode Nama kapal. Kode kapal, Iya. nama kapal, GT. Terus udah ini. Kode Kode kapal, kapal. GT, nama kapal, Nama kapal? Nama kapal. ya. GT Baru kode kapal. GT, Baru GT. GT ya. GT baru nama mesin kan? GT. GT baru mesin. Nah, Lanjut. Nah, lanjut apa? buat tabelnya. Tabel selanjutnya. Apanya? entitas karyawan kita. Garisnya. Iya, buat garisnya lagi. Coba lanjut aja. Iya, Kita buat garis nyambungnya gimana? Cepat aja. Apa ini? Mari kita buat semua atribut baru ini dari wajib yang membuat jenis huruf dari bank. Untuk melengkapi entitas karyawan kita hanya perlu menambahkan atribut yang asing dan jika kita belajar karyawan Anda juga dari setiap departemen. Karena kita tidak memiliki atribut offline yang tersedia, kita perlu menambahkan yang baru. Anda dapat menambahkan atribut baru ke entitas cukup dengan memberikan pada atribut yang ada dan memilih publikan. Atau Anda dapat memilih atribut yang ada lalu memberikan tombol kontrol enter pada papan ketik Anda. Setelah memiliki atribut baru, kita dapat menentukan kunci asing yang akan menghubungkan entitas karyawan kita dengan entitas departemen kita. Kita juga dapat menandai atribut sebagai kunci asing dengan meningkatkan kolom di sebelah kiri dalam atribut. Sekarang setelah kita mengetahui cara membuat entitas dan mendefinisikan atribut, mari kita buat entitas keterampilan yang dapat didaftarkan untuk pada deskripsi berbagai keterampilan yang dimiliki karyawan kita. Entitas aktif kita adalah entitas asosiatif yang dapat didaftarkan untuk melacak keterampilan yang dimiliki setiap karyawan serta dengan keahlian karyawan dalam setiap keterampilan. Entitas asosiatif diperlukan di sini karena hubungan antara karyawan dan keterampilan bersifat banyak-banyak. Artinya, setiap karyawan dapat memiliki banyak keterampilan dan setiap keterampilan dapat dimiliki oleh banyak karyawan. Untuk demonstrasi ini, kita akan membuat entitas keterampilan karyawan yang kunci utamanya akan menjadi kombinasi kunci utama dari entitas karyawan dan keterampilan. Perhatikan bahwa atribut ini tidak ditandai sebagai kunci asing karena setiap atribut berfungsi sebagai nol dan kunci asing kembali ke entitas induknya. Terakhir, mari tambahkan atribut tingkat keterampilan yang dapat didaftarkan untuk melacak seberapa banyak keahlian yang dimiliki karyawan sehubungan dengan keterampilan tertentu. Sekarang setelah kita selesai mendefinisikan entitas dan atribut kita hanya perlu menambahkan garis tanda dan beberapa Nah, ini keterampilan deh. yang dapat
Money. Seperti yang Anda lihat, Tokyo one to money apa one to money lah ya kayak kita kan. pada akhirnya tidak masalah yang mana yang Anda tekan, bahkan Anda dapat dengan mudah mengubah simbol kardinalitas di ujung setiap garis. Saya tahu bahwa hubungan di antara entitas semuanya akan menjadi satu dan hanya satu di satu ujung hubungan dan nol hingga banyak di ujung hubungan lainnya. Jadi untuk menghemat waktu, saya akan menyeret bentuk tertentu itu ke kanvas. Berarti kita Seperti yang taruh Anda ini lihat, kan. simbol kardinalitas cukup kecil secara default. Jadi, saya akan menambah ukurannya dengan menggunakan tab gaya di panel kanan antarmuka. Nah, jadi. Oh, Jadi. ya. Paham kan? Oh, langsung jelek kayak gini aja lagi. Iya. Ya. Oke, oke. Lanjut. Lanjut tugasnya. Kita ada nyoba tadi. Nah, Dia Itu langkah udah langkah langkah 4. kelima. langkah 5 kita untuk validasi Validasi AI. RT. Oh, yang kita cari Berarti dia yang tadi. iya, yang kita cari dia. Udah. Nah, Itu aja sih. Ya. Lanjut kita langsung buat lagi enggak? iyalah, yuk. Untuk Biar kerjakan. kita bisa ngapain memperbaiki AI-nya lagi Iya. kan? Biar kita lebih paham lagi. Ngerti kan HP ini.